Dokter Jenius, Turnamen 3, dan banyak lagi pujian dari beberapa tetua atau tabib yang menjadi juri di lomba itu. Kekaguman para penonton pada Lan Kuai-yin terdengar nyaring. Terlihat wajah Lan Kuai-yin yang sombong dan angkuh menatap pada Si Yue yang masih konsentrasi. Si Yue tak peduli dengan suara yang ada di sekitarnya. Yang dia tahu, dia harus menyelesaikan pemurnian pil yang dia buat. Saat itulah terlihat senyum licik di bibir Lan Kuai-yin. Di tangannya kini ada batu kecil hiasan baju miliknya. Dia menatap sekelilingnya, dan dia melihat kalau semua orang sedang konsentrasi menatap para peserta yang belum selesai. Dengan tersenyum sinis dia menatap tungku milik Si Yue. Di dalam otak kecilnya sudah terisi pikiran licik yang sudah ada sejak tadi saat dia melihat Si Yue naik ke atas panggung. Dia memegang batu kecil itu di antara telunjuk, jari tengah dan ibu jari. Sekali lagi dia menatap penonton dan orang sekitarnya. Para murid yang sedang diuji sedang konsentrasi dengan tripod di depan mereka. Begitu juga dengan Si Yue. Sedangkan para penonton asyik menatap para peserta. Terlihat senyuman licik kembali terlihat di wajahnya. Dia segera menjentikkan batu kecil di tangannya. Dengan kecepatan cukup lumayan cepat, batu itu meluncur ke arah tripod milik Si Yue. Namun sebelum batu itu mengenai tripod milik Si Yue, sebuah bayangan melesat ke arah batu kecil yang meluncur ke arah tripod. Bayangan itu terlalu cepat hingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan nyaring memecah konsentrasi para peserta dan penonton. Untunglah bersamaan dengan suara itu, terdengar suara ding, ding dari tripod milik Si Yue. Semua orang menatap pada suara teriakan tadi. Ternyata suara itu berasal dari teriakan Lan Kuai-yin. Terlihat dia memegangi tangannya yang berlumuran darah. Sedangkan Si Yue sendiri terlihat masih konsentrasi dengan tripod miliknya. Tak berapa lama dia membuka tutup tungku pil miliknya. Saat tutup terbuka, tercium bau yang sangat harum melayang di udara berasal dari tungku milik Si Yue. Tak lama terlihat 4 pil warna putih cemerlang semburat hijau terang melayang di udara. Pil sebesar biji kacang itu melayang dengan cahaya terang membuat semua orang yang sedang menatap Lan Kuai-yin segera menatap ke arah pil milik Si Yue. Pil ini. Ya dewa. Apakah ini pil Yuanyang pada level 6 yang sempurna? Tidak, ini tidak mungkin. Pil ini sangat sulit dimurnikan. Aku tidak percaya ini. Seru seorang tabib yang berada di deretan para juri. Yewe ampun. Apa benar pria kecil itu mampu membuat pil Yuanyang pada level 6 puncak? Aku tidak menyangka perguruan Lentera Putih memiliki murid alkemis yang bisa membuat pil Yuanyang sesempurna itu. Seru salah satu tetua dari sekte tapak darah. Dewaku. Apakah aku bermimpi? Belum pernah aku melihat pil Yuanyang sesempurna ini. Seru tetua dari sekte Kunlun. Betapa beruntungnya perguruan Lentera Putih memiliki murid seperti dia. Lihatlah dia. Bukankah dia masih sangat muda? Kata tetua yang lain yang merupakan salah satu juri di kompetisi itu. Benar. Aku tak menyangka pria kecil itu ternyata memiliki otak sejenius itu. Aku pikir seorang alkemis tidak akan mampu menjadi seorang ahli bela diri. Tapi pria muda ini. Ya dewa.
Aku tak bisa membayangkan apa jadinya dia kelak jika sudah seumuran kita, kata salah satu tetua. Sedangkan kepala sekolah perguruan Lentera Putih hanya bisa bangga dan kagum pada si Yue. Apalagi Guru Yunjin. Ingin rasanya Guru Yunjin memeluk dengan bangga gadis cantik itu. Sedangkan si Yue di atas panggung sedang menaruh 4 butir pil ramuan yang telah dibuatnya. Sebenarnya jika tadi si Yue hanya membuat 1 atau 2 pil saja, dia pasti sudah selesai dari tadi. Namun karena yang dia buat 4 buah pil sekaligus, maka dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Bruk! Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Saat mereka mencari arah sumber suara, terlihat Lan Kuayin jatuh pingsan. Iner! Terdengar seruan dari bawah panggung. Terlihat Siolan berlari ke arah Lan Kuayin yang jatuh pingsan. Akhirnya 2 orang pengawal yang bertugas sebagai keamanan dan seorang tabib membawa Lan Kuayin turun dari ujian, dengan Siolan mengikuti mereka. Sampai di bawah panggung para murid dan seorang guru dari perguruan pedang perak mengikuti para petugas tadi. Mereka membawa Lan Kuayin ke ruang pengobatan kerajaan. Si Yue yang berada di dekat tempat Lan Kuayin hanya melihat dengan heran pada Lan Kuayin yang pingsan dengan luka cukup serius di pergelangan tangan kananannya. Kenapa dengan tangan gadis itu? Kata si Yue dalam hati. Untungnya pada saat kejadian itu para peserta sudah banyak yang sudah selesai memurnikan pil buatan mereka, hingga tidak mempengaruhi peserta lainnya. Yang belum selesai hanya mereka yang mengulang pemurnian pil saja. Beberapa saat kemudian, ujian pun telah berakhir. Dengan menahan diri untuk melihat pil milik si Yue, para juri memeriksa semua hasil pil yang dibuat peserta lain. Dan saat mereka telah sampai di meja milik Lan Kuayin dan si Yue, saat melihat milik Lan Kuayin mereka kagum karena gadis itu telah bisa membuat pil Yuanyan walau tidak begitu sempurna. Namun saat mereka melihat pil milik si Yue, mereka bagai melihat harta karun. Perasaan yang ditekan sejak tadi membuat mereka cepat-cepat melihat pil yang membuat mereka tertarik sejak tadi. Ya ampun. Benar sempurna. Nak, apakah kau memberi ramuan pil ini dengan bahan lain? Tanya salah satu tabib yang terkenal di kerajaan Juhan. Tabib Kim Tei dari keluarga Kim. Keluarga Kim adalah keluarga alkemia turun-temurun. Mereka keluarga tabib terkenal di seluruh kerajaan Juhan. Itu rahasia murid ini tabib, jawab si Yue dengan senyum cemerlang. Melihat wajah si Yue yang tersenyum dengan manis, wajah tabib tua itu menjadi merah. Dia buru-buru tersenyum. Kau ini, apa boleh tabib tua ini mengetahui rahasianya? Jawab tabib Kim sambil tersenyum bijak. Kalau aku memberitahu tabib, namanya bukan rahasia lagi, jawab si Yue. Mendengar jawaban dari si Yue, semua orang tersenyum. Namun mereka tahu, pasti tabib Kim tak akan menyerah. Baiklah, kau bisa lolos kali ini, tapi bukan untuk lain kali, ucapnya sambil tersenyum. Si Yue hanya bisa tersenyum mendengar ucapan pria tua itu. Setelah melihat pada kedua rekan Yu Yue, mereka kembali ke tempat mereka. Dan tanpa berunding pun mereka sudah bisa menentukan siapa yang menjadi juara pertama dalam alkemia. Tentu saja si Yue dari perguruan Lentera Putih.
Dan juara kedua adalah Lan Kuai-yin dari perguruan pedang perak dan juara ketiga adalah Sekte Kunlun yang selalu menang di setiap pertandingan alkemia. Melihat si Yue memenangkan dalam ilmu alkemia, Pangeran Luoyi tertawa gembira. Begitu juga dengan murid dan guru-guru serta kepala sekolah perguruan Lentera Putih. Pertandingan alkemia ternyata memerlukan waktu sampai hampir sore hari. Setelah usai pertandingan, mereka segera pergi kembali ke penginapan mereka masing-masing. Karena besok akan ada pertandingan memanah. Tiger, apa yang terjadi sebenarnya pada gadis dari perguruan pedang perak? Tanya si Yue saat mereka sudah berada di kamar siur di istana Pangeran Luoyi. Dia ingin menghancurkan tripod milikmu yang masih memproses pil ramuan pada detik-detik terakhir. Jawab Tiger. Jadi dia ingin mencelakai Yu Yue. Seru Xiao Tu kaget. Dia ingin menghancurkan tripodku. Memangnya aku punya dalah apa padanya? Tanya si Yue heran. Tunggu Yu Yue. Saat dia tadi pingsan, aku melihat Siolan lari ke arahnya. Siolan memanggil gadis itu, Yiner. Apakah dia memiliki hubungan dengan Siolan? Tanya Xiao Tu. Tenakanmu benar Xiao Tu. Dia memang saudara sepupu dari Siolan. Tiba-tiba terdengar suara Feng Kui yang terbang masuk melalui jendela kamar. Feng Kui, kau dari mana? Tanya si Yue. Mengikuti mereka. Jawab Feng Kui. Maksudmu? Tanya si Yue tak mengerti. Maaf Yu Yue. Aku tadi meminta Feng Kui untuk mengikuti para petugas dan tabib yang membawa Lan Kuai-yin. Jawab Tiger. Jadi luka Lan Kuai-yin karena dirimu Tiger? Tanya si Yue kaget. Dia ingin mencelakai dirimu. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku melempar kembali batu yang dia gunakan untuk merusak tungkumu. Jawab Tiger kesal. Mendengar ucapan Tiger, si Yue tahu mereka melakukan itu karena mereka sayang padanya. Kalian memang yang terbaik buatku. Terima kasih. Ucap si Yue haru. Sudah tentu Yu Yue. Karena kau tuan kami. Sahabat kami. Kau juga menyayangi kami. Jawab Tiger mewakili semua sahabatnya. Lalu apa yang kau lihat di sana Feng Kui? Tanya Xiao Tu. Aku mendengar luka di tangan Lan Kuai-yin cukup parah. Sepertinya di masa depan dia tidak bisa melakukan pemurnian ramuan lagi. Karena tangan kanannya diperkirakan akan cacat selamanya. Jawab Feng Kui dengan tenang. Cek. Aku tadi kurang keras mengembalikan batu itu ke pergelangan tangannya. Umpat Tiger. Tapi itu sudah cukup boy. Kau telah melukai tangannya sampai separah itu. Ucap si Yue dengan mengusap kepala Tiger yang ada di sampingnya. Tapi kalau aku jadi Tiger, pasti aku akan memutuskan tangan yang berani melukaimu tanganmu Yu Yue. Kata Baizi yang ada di pangkuan si Yue. Kau ini. Jangan membuat Tiger ingin membunuh gadis itu Baizi. Ucap si Yue sambil mengusap kepala Baizi yang ada di pangkuannya. Lalu apa kata mereka? Tanya si Yue pada Feng Kui kembali. Mereka menanyakan pada Lan Kuai-yin apa sebenarnya yang terjadi. Namun Lan Kuai-yin tidak tahu. Dia hanya bisa menangis menyesali kejadian itu. Apalagi saat dokter mengatakan kalau tangan yang terluka tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Dia histeris mendengar perkataan tabib. Tak lama dia kembali jatuh pingsan.
Jawab Feng Kui lagi. Itu hukuman untuk orang yang ingin melukai Yu Yue kita. Kata Xiao Tu datar. Benar sekali. Hukuman itu aku pikir terlalu ringan. Untuk orang yang ingin menyakiti Yu Yue kita, seharusnya dia mati. Kata Baizi yang ada dalam pangkuan si Yue. Ternyata Baizi Yu Yue, kalau sedang marah kejam juga. Kata si Yue sambil membelai tubuh mungil yang terlihat marah. Bukan hanya dia yang marah Yu Yue. Kami semua marah pada keluarga Nalan. Berapa kali mereka berusaha membunuh atau menyakitimu? Kata Tiger dengan marah. Iya, aku tahu. Kalian semua memang sahabat dan saudara terbaikku. Ucap si Yue haru dan bangga. Baiklah, sekarang biarkan aku bermeditasi. Dan kau Kui, apakah kau bisa melihat apa yang akan mereka lakukan sekarang? Tanya si Yue. Tentu saja Yu Yue. Perintahmu adalah kebanggaan kami. Jawab Feng Kui bangga. Aku pergi. Ucapnya berpamitan. Hati-hati Kui. Seru Yu Yue saat melihat burung kecil itu pergi terbang meninggalkan mereka melalui jendela. Setelah itu si Yue segera mandi dan bermeditasi sebelum para temannya datang mengganggu untuk mengajaknya makan malam. Namun sebelum si Yue naik ke atas tempat tidur, Feng Kui datang. Dia ingin melaporkan hasil penyelidikannya soal Lan Kuayin. Yu Yue, ternyata Lan Kuayin menyalahkan dirimu soal terlukanya dia. Dan dia tak rela kalau ujian alkemia tadi dimenangkan olehmu. Karena ramuan pil Yuan yang telah dia pelajari selama 1 tahun ini. Kata Feng Kui menerangkan. Lalu apa maunya dia sekarang? Tanya si Tue dengan tenang. Dia akan membuat peserta dari perguruanmu tidak bisa mengikuti pertandingan panahan besok. Kata Feng Kui lagi. Cek. Apa yang akan dia lakukan? Kita lihat saja besok. Apa yang akan terjadi? Kata si Yue sambil naik ke atas pembaringan untuk bermeditasi. Keesokan harinya, si Yue dan teman-temannya segera pergi melihat pertandingan memanah yang diadakan di tempat latihan para prajurit kerajaan. Setiap perguruan atau sekte harus mengikutkan 5 orang pemanah kebanggaan mereka. Begitu juga dengan perguruan Lentera Putih. Mereka mengeluarkan 5 pemanah andalan mereka. Di antaranya Pangeran Kedua, Pangeran Ketiga, dan 3 lagi senior dari kelas 4 yang setingkat dengan Pangeran 2 dan Kakak Feng Yan. Mereka berlima adalah murid pemanah kebanggaan dari perguruan Lentera Putih. Mereka berlima sudah didaftarkan sebagai peserta. Saat acara hampir dimulai, ternyata salah satu dari mereka tidak datang. Yan Tao, kemana perginya Bo Suji? Tanya guru Kun yang merupakan guru yang bertanggung jawab di seluruh senior kelas 4. Tadi pagi dia tiba-tiba pergi sendiri dari kamar guru. Jawab Yan Tao yang sekamar dengan Bo Suji. Lalu kenapa kau tidak menunggu kedatangannya? Tanya guru Kun lagi. Murid pikir dia sudah berangkat lebih dahulu guru. Jawab Yan Tao. Mereka dengan cemas menunggu kedatangan Bo Suji. Namun dia belum datang juga hingga waktu semakin dekat dengan pertandingan. Di saat kecemasan mulai melanda hati setiap orang di perguruan Lentera Putih, karena waktu pertandingan akan segera dimulai, tiba-tiba seorang murid dari perguruan yang tidak mengikuti pertandingan datang berlarian dengan wajah pucat. Guru, guru. Ada kabar duka.
serunya dengan wajah pucat dan sedih. Ada apa? Tanya Guru Kun heran. Kami menemukan murid Bosuji di pinggir jalan di jalan menuju keluar kota. Dia terluka cukup parah. Jawab murid itu. Apa? Bosuji terluka. Lalu sekarang dia ada di mana? Tanya Guru Kun dengan cemas. Dia sudah dibawa ke rumah pengorbanan di istana. Jawab murid itu lagi. Terlihat wajah Guru Kun pucat dan terlihat sangat cemas. Dia menatap Guru Yunjin dan yang lainnya. Bagaimana ini? Kita tidak bisa maju hanya dengan peserta 4 orang. Sebab dibutuhkan 5 peserta jika kita ingin mengikuti pertandingan ini. Kata Guru Kun dengan wajah prihatin. Semua terdiam mendengar ucapan Guru Kun. Tiba-tiba pangeran kedua yang berada di dekat Guru Yunjin berkata, apakah kita harus menggunakan seorang prajurit kerajaan yang akan menggantikan tempat Bosuji? Ucapnya memberi ide. Tidak bisa yang mulia. Itu merupakan suatu kecurangan. Jika diketemukan, kita akan dikeluarkan dari persatuan. Dan juga perguruan akan menanggung malu. Jawab Guru Yunjin bijak. Mereka terlihat semakin bingung. Jika mereka tidak bisa mengikuti pertandingan ini. Percuma mereka sudah berada di perempat final. Sebab mereka akan dihanguskan. Melihat kebingungan di wajah semua orang. Dan waktu terus berjalan. Akhirnya si Yue berucap, Guru, bisakah aku menggantikan senior Bosuji? Kata si Yue mengagetkan semua orang. Kamu akan ikut berlomba. Kau bercanda. Ucap Guru Kun sambil menatap si Yue dengan tatapan meremehkan dan kesal. Dia menatap si Yue dengan tatapan sinis dan merendahkan. Apa salahnya aku mencoba? Atau kita tidak bisa mengikuti perlombaan ini? Dan kita akan kalah telak. Walaupun kita sudah berada di perempatan final. Murid hanya memberi berasan guru. Jika memang itu suatu kesalahan. Maaf. Murid minta maaf. Ucap si Yue datar. Mendengar ucapan si Yue. Mereka semua terdiam. Bukannya murid terlaku sombong dan sok tahu. Tapi murid hanya memberi saran. Atau guru bisa mencari murid lain yang bisa menggantikan senior Bosuji. Maaf, sekali lagi maafkan murid bodoh ini. Kata si Yue lagi. Dia sedikit tersinggung karena tatapan remeh dan menghina dari Guru Kun. Dia hanya ingin menolong. Yue, kita pergi saja. Kata Tiger ikut kesal dan marah. Benar Yue, kita pergi saja. Kata 3 hewan yang lain. Baiklah ayo. Jawab si Yue. Melihat gerakan si Yue yang ingin berdiri. Pangeran Luoyi bertanya. Mau kemana? Tanya sang pangeran pada si Yue. Mau keluar sebentar. Jawab si Yue. Aku ikut. Kata pangeran Luoyi. Kau di sini saja. Aku hanya sebentar kak. Kawan si Yue. Dia segera beranjak dari tempat duduknya. Namun sebelum melangkah. Tunggu Yue. Terdengar suara dari Guru Kun yang kaget melihat si Yue akan pergi. Si Yue menghentikan langkahnya dan menatap sekilas. Ada apa guru? Tanya si Yue datar. Kau mau kemana? Sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Mau kemana kau? Kau bisa menggantikan Bosuji. Tapi ingat. Jangan mempermalukan perguruan. Ucapnya pedas. Maaf guru. Murid sudah tak berminat lagi menggantikan senior Bosuji.
tidak lantas mengantikan senior Bosujin yang sudah terlatih. Murid takut mempermalukan perguruan. Lebih baik guru meminta murid yang lain menggantikan kakak senior. Jawab si Yue datar. Dia segera melangkah pergi. Namun baru 2 langkah, sebuah tangan menahan lengannya. Yue, jangan kau marah dulu. Guru Kun tadi terbawa perasaan karena panik. Dia bingung harus bagaimana mengatasi semua ini. Hibur guru Yunjin sambil tangannya memegang lengan si Yue. Melihat tatapan guru Yunjin yang menatapnya dengan tatapan lembut, seakan sang ayah yang menenangkan perasaannya yang tersinggung. Akhirnya si Yue tak dapat menolak. Cek, baiklah. Demi guru Yunjin aku akan mencoba. Ucapnya pelan. Dia kembali duduk. Melihat si Yue kembali duduk, guru Yunjin tersenyum. Tak lama terdengar panggilan agar para peserta berkumpul di lapangan yang ada di depan mimbar tempat para penonton duduk. Si Yue segera melangkah turun dari mimbar bersama keempat peserta lainnya. Saat mereka masuk ke lapangan dan berkumpul dengan peserta lainnya, si Yue melihat peserta dari perguruan pedang perak. Si Yue bisa melihat keterkejutan di wajah mereka. Mungkinkah mereka yang melakukan penganiayaan itu? Apa ini yang dimaksud oleh perkataan Feng Kui tadi malam? Batin si Yue. Feng Kui. Mungkinkah ini yang dimaksud oleh Lan Kuayin? Tanya si Yue berbicara melalui telepati. Mungkin juga Yue. Jawab Feng Kui. Kalau begitu, pergilah menyelidiki di kelompok pedang perak. Kalau memang ini perbuatan mereka, maka mereka harus menerima akibatnya. Perintah kembali si Yue pada Feng Kui. Baik Yue, aku akan mencari tahu. Jawab Feng Kui bahagia. Dia melesat pergi tanpa terlihat siapapun. Sedangkan si Yue sendiri segera bergabung dengan para peserta. Perlombaan segera dimulai. Tata cara perlombaan terdiri dari 5 macam. Memanah jarak pendek, memanah jarak jauh, memanah benda bergerak, panah berkuda dan panah berkuda dengan mata tertutup. Dan semua peserta harus mengikuti semua tahapan. Saat mendengar perkataan Dewan Juri, keempat murid dari perguruan Lentera Putih memandang pada si Yue. Mereka merasa kasihan pada pria muda itu yang dengan terpaksa mengikuti perlombaan. Mereka takut si Yue malah dipermalukan. Melihat tatapan mereka, si Yue hanya bisa berbisik. Kalian tenang saja. Kalian hanya fokus saja pada diri kalian sendiri. Aku hanya menjadi pelengkap untuk kalian bisa mengikuti lomba ini. Jadi tak akan ada masalah untukku. Jawab si Yue. Kau akan dipermalukan. Kata pangeran kedua prihatin. Dia merasa tak rela jika nanti si Yue dipermalukan. Benar saudara si Yue. Kau akan merasa malu nantinya. Kata pangeran ketiga. Dan mendapat anggukan kedua teman yang lain. Hehehe. Terima kasih atas perhatian kalian. Tapi tenang saja. Aku akan baik-baik Sakako. Lihat saja nanti. Jawab si Yue sambil tersenyum manis. Dan kembali perasaan itu melanda hati pangeran kedua. Mereka pun menganggukkan kepala mereka. Udahan dulu ya. Maaf aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Maaf kalau masih ada typo ya. Bersambung. Episode sebelumnya. Turnamen 2. Episode berikutnya. Turnamen 4.
Turnamen 4. Benar saudara Siyue. Kau akan merasa malu nantinya, kata pangeran ketiga, dan mendapat anggukan kedua teman yang lain. Hehehe. Terima kasih atas perhatian kalian. Tapi tenang saja, aku akan baik-baik Sakako. Lihat saja nanti, jawab Siyue sambil tersenyum manis. Dan kembali perasaan itu melanda hati pangeran kedua saat melihat senyum manis Siyue. Mendengar ucapan Siyue, akhirnya mereka pun menganggukkan kepala mereka. Baiklah, tapi kau harus berhati-hati. Jika memang kau tidak mampu, jangan dipaksakan, kata pangeran sang lembut. Baik yang mulia, jawab Siyue. Sekali lagi pangeran sang menatap Siyue sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lain. Namun sebelum pertandingan dimulai, terdengar keributan di jalan menuju ke lokasi. Dan ternyata sang baginda raja beserta sang ratu dan putra mahkota serta anggota keluarga kerajaan datang melihat pertandingan itu. Di sana juga ada Perdana Menteri Si Ronghu, kakek Yu Yue. Ternyata tempat duduk yang terlihat rapi dan indah adalah tempat bagi raja dan anggota keluarga kerajaan Juhan. Hanya pangeran kedua, ketiga dan keenam saja yang duduk di antara para peserta. Setelah sang raja dan ratu serta putra mahkota dan keluarga kerajaan duduk, pertandingan pun dimulai kembali. Satu persatu para peserta maju ke arah arena pertandingan secara bergantian melakukan ujian. Setiap arena ada 8 peserta, dan Siyue mendapat giliran terakhir di setiap ujian. Entah itu disengaja atau memang keberuntungan Siyue berada di urutan terakhir. Satu persatu peserta mulai maju. Dari mulai senior Yantao sampai pada Pangeran San yang ada pada urutan keempat. Semua melakukannya dengan sempurna. Dan saat pada giliran Siyue, terlihat para sahabat, guru maupun teman yang maju sebagai peserta mengalami kecemasan yang sangat. Mereka menatap Siyue dengan tatapan prihatin. Hanya teman hewan kontrak Siyue saja yang menatap Siyue dengan pandangan bangga. Mereka tak pernah tahu siapa Siyue yang sebenarnya. Mereka mengira Siyue orang bodoh yang tak tahu dan tak mengerti tentang kepandaian memanah. Namun ternyata Siyue adalah pemanah terbaik yang pernah mereka temui sebagai teman atau master kontrak dalam kehidupan mereka selama ini. Tak terkecuali raja, putra mahkota dan terutama kakek Si yang melihat Siyue di tengah lapangan. Mereka kaget melihat gadis itu ikut dalam pertandingan. Ya dewa, kenapa anak itu ada di sana? Siapa yang mengikutkan dia dalam perlombaan itu? Kata kakek Si dalam hati. Rong, apakah anak itu bisa memanah? Tanya raja pada kakek Si yang duduk tak jauh dari sang baginda. Hamba juga tidak tahu yang mulia. Selama ini hamba belum pernah melihat Siyue berlatih panahan, jawab kakek Si. Terlihat wajah mereka tegang menatap ke lapangan. Sedangkan Siyue sendiri terlihat tenang berjalan ke arah uji tahap pertama. Setiap peserta harus melakukan 3 kali dalam ujian itu. Siyue dengan tenang mengambil busur dan anak panah. Namun Siyue langsung mengambil 3 anak panah sekaligus. Dengan tenang dia berjalan ke arah tempat membidik sasaran. Tentu saja semua orang kaget ketika Siyue langsung menggunakan 3 anak panah dalam satu bidikan. Hei! Apa yang anak itu lakukan? Seru guru Kun kaget.
Apa dia gila? Apa dia tidak tahu cara memanah yang bebar? Dasar bodoh, ucapnya dengan nada marah. Namun kemarahannya terhenti saat ketiga anak panah Si Yue meluncur cepat dan mengenai sasaran dengan tepat. Tiga-tiganya berada dalam satu titik hitam di tengah. Semua orang melinggo tak percaya. Apa? Dia bisa melakukan itu, seru Guru Tao takjub. Sedangkan Guru Kun hanya bisa diam bengong tak percaya. Dia sampai mengusap matanya dengan keras. Guru Yunjin hanya bisa terpaku menatap anak panah milik Si Yue. Begitu juga Raja, putra mahkota dan juga kakek Si. Mereka terpanah dengan apa yang dilakukan Si Yue. Setelah kesadaran mereka kembali, para sahabat dan kawan seperguruan berteriak gembira melihat keberhasilan Si Yue. Begitu juga dengan senior teman bertanding Si Yue. Si Yue, kau sengaja melakukan ini kan? Kata pangeran ketiga sambil menepuk bahu Si Yue dengan wajah gembira. Benar. Kau membuat kejutan pada kami ya? Ucap senior Yan Tao. Kau gila teman, seru senior yang satu lagi. Sedang Pangeran Sang terlihat menatap Si Yue dengan wajah cemberut. Dia mendekati Si Yue. Kau sengaja membuat kami tegangkan. Kau membiarkan kami ketakutan. Ucap Pangeran Sang sambil menyentil kepala Si Yue gemas. Au! Seru Si Yue sambil mengusap keningnya. Dan perlombaan pun berlangsung kembali. Dan pada tahap kedua pun Si Yue mengumpulkan nilai paling tinggi. Pada saat memanah pada benda bergerak, ternyata peserta harus memanah burung yang sudah dilepaskan. Mereka harus bisa memanah burung itu. Saat lomba dimulai, berpuluh burung terbang di angkasa. Namun mereka tidak bisa terbang terlalu jauh. Karena di sekitar lokasi itu telah diberi arai pelindung yang memungkinkan burung tidak bisa terbang jauh. Pada saat ini pun keahlian Si Yue tidak ada yang bisa menyamai. Jika mereka masih ada yang tidak mendapatkan seekor burung pun dalam lomba itu. Beda dengan Si Yue. Setiap dia melesatkan 3 anak panah, maka di setiap anak panah akan ada burung yang terkena panahnya. Membuat penonton bersorak gembira. Hingga tanpa sadar dari pihak lain ikut bersorak untuk Si Yue. Melihat semua kejadian itu, baik kakek Si, kepala sekolah maupun guru Yunjin hanya bisa tersenyum bahagia. Mereka tak pernah menduga Si Yue bisa sehebat itu. Kini hanya tinggal 30 orang saja. Pada tahap keempat, yaitu memanah sambil menaiki kuda, banyak peserta yang gugur. Hanya beberapa orang saja yang mampu melakukannya. Karena di dalam perlombaan itu, selain menaiki kuda dan memanah, mereka juga harus waspada karena menjumpai beberapa rintangan yang harus mereka hadapi pula. Si Yue dengan lincah memanah sambil menghindari rintangan yang dia lewati. Akhirnya dari 30 orang tadi, kini hanya tinggal 14 orang. Dan dari perguruan Lentera Putih tinggal 3 orang. Yaitu Pangeran Kedua, Pangeran Ketiga, dan Si Yue. Sedang sisanya dari 7 peserta lainnya. Melihat Si Yue masih sanggup maju sampai tahan ini, Guru Kun merasa sangat malu dengan sikapnya tadi di awal perlombaan. Dia malu telah meremehkan pria muda itu. Apalagi saat dia melihat nilai yang diperoleh Si Yue. Sedangkan Si Yue sekarang sedang bersiap melanjutkan pertandingan tahan terakhir.
Terlihat mereka sudah bersiap dengan kuda dan busur. Panah yang ada di tangan mereka masing-masing terlihat cukup bagus. Dan satu persatu mereka mulai melakukan ujiannya. Di sini pun banyak yang gugur karena panah milik mereka tidak mengenai sasaran sama sekali. Ada juga yang mengenai sasaran di luar lingkaran. Dari ke-14 peserta hanya Oanah milik Pangeran Sang, peserta dari perguruan pedang suci, Sekte Tapak Darah dan Sekte Kunlun. Dan terakhir si Yue yang kini sudah bersiap akan melakukan ujian. Saat kuda si Yue akan bergerak berjalan mendekati start, tiba-tiba sebuah panah melesat ke arah si Yue. Si Yue merasakan datangnya bahaya. Dia segera melompat menghindar. Namun sial bagi kudanya. Panah itu menembus perut kuda milik si Yue cukup dalam. Karena kaget dan rasa sakit, membuat kuda yang dikendarai si Yue melonjak dan lari. Semua penonton melihat kejadian itu. Si Yue dengan sigap menjinakkan kuda yang liar karena kesakitan. Dengan cepat si Yue menarik panah yang ada di perut kuda, serta langsung memberi salep. Setelah itu dengan susah payah si Yue memasukkan pil penyembuh pada hewan itu. "Kui cari orang itu," seru si Yue marah bertelepati pada Feng Kui yang masih ada di kelompok pedang perak. "Aku sudah tahu orangnya Yu Yue," kata Feng Kui dengan nada marah. "Bagus, awasi dia," kata si Yue dingin. Dia sibuk merawat kuda yang kini sudah tenang saat pil penyembuh untuk hewan masuk ke dalam mulutnya. Si Yue mengusap pelan kepala kuda. "Terima kasih anak muda." Sebuah suara bergema di pikiran si Yue. "Siapa kau?" tanya si Yue heran. "Aku kuda di depanmu," jawab kuda itu. Kau yang berbicara padaku?" tanya si Yue gagap. Kuda itu mengangguk perlahan. "Sekarang naiklah ke punggungku. Aku sudah bisa berlari lagi," kata kuda itu. "Apakah lukamu tidak sakit?" tanya si Yue. "Asal tidak tertekan oleh kakimu, aku tidak akan merasa kesakitan," jawab kuda. "Lalu bagaimana aku harus menunggangimu jika aku harus menghindari lukamu?" kata si Yue bingung. "Lakukan dengan berdiri di aras tubuhku," ucapnya yang membuat si Yue kaget. "Mana mungkin. Apakah aku bisa?" jawab si Yue. "Coba saja dulu," kata kuda itu. Sedangkan petugas yang membantu si Yue mendekati mereka. "Gimana anak muda? Apakah kau mau ganti kuda?" tanya petugas itu. "Tidak Pak. Biarkan saya pakai kuda ini," jawab si Yue. "Tapi dia terluka," kata petugas itu. "Akan aku coba perlahan Pak. Dia masih sanggup berlari kok." "Ayo kita mulai lagi," jawab si Yue. Mereka membawa kuda ke arah pertandingan lagi. Setelah sampai di garis start kembali, si Yue segera mengambil busur dan anak panah serta kain hitam pengikat mata. Semua orang menatap si Yue dengan penuh tanda tanya. Mereka melihat tadi kalau tiba-tiba kuda si Yue menjadi liar. Lalu mereka juga melihat kalau kuda si Yue terluka. Dan si Yue mencabut anak panah dari tubuh kuda. Tapi kenapa si Yue tidak mengganti kudanya? Malah dia kembali menuntun kuda itu kembali ke pertandingan. Tak lama mereka melihat si Yue mengambil busur dan panah serta kain hitam yang dia buang tadi. Tiba-tiba dia melihat si Yue melompat ke atas kudanya kembali. Namun mereka heran. Si Yue berdiri di atas kuda.
Terlihat dia menutup matanya dengan kain hitam yang tadi dia ambil. Tak lama terlihat kuda berjalan dengan tenang. Aku akan berjalan dengan pelan agar kau bisa menyesuaikan diri. Terdengar suara kuda di dalam pikiran si Yue. Baik, aku akan menyesuaikan diri dulu. Dan nanti kalau aku menepuk badanku, maaf dengan kakimu, kau bisa mempercepat larimu. Dan nanti kalau ada rintangan kau harus memberi tahu aku, kata si Yue. Baik, akan aku lakukan dengan baik, jawab kuda. Tak berapa lama si Yue bisa menyesuaikan diri dengan kuda. Dia segera menepuk pelan punggung kuda. Terlihat kuda mulai berlari mengelilingi arena. Si Yue perlu konsentrasi penuh dalam melakukan semua itu. Antara keseimbangan tubuh di atas kuda, juga konsentrasi terhadap benda di tengah lapangan yang harus dibidik. Dengan kekuatan mental yang sudah terlatih, si Yue melakukan itu. Panah pertama melesat mengenai pinggiran benda. Semua orang melihat perbuatan si Yue menahan nafas. Kakeksi sampai mengeluarkan keringat dingin di tangannya. Si Yue sendiri kembali membidik panah kedua pada sasaran. Dan, set, panah kedua tepat sasaran. Begitu juga panah ketiga. Setelah panah ketiga terlepas, si Yue meminta kuda melambatkan jalannya. Setelah itu secara perlahan kuda mengurangi larinya. Dan akhirnya perlahan berhenti dan berdiri dengan tenang di pinggir lapangan. Si Yue segera melepas ikatan kepalanya. Terlihat keadaan lapangan sunyi senyap. Si Yue melihat kanan dan kiri. Setelah itu melompat turun. Saat itulah semua orang baru sadar. Dan terdengar tepuk tangan dari para penonton. Bukan hanya dari perguruan Lentera Putih saja, tapi semua penonton yang menyaksikan ulah si Yue. Sedangkan si Yue sendiri terlihat sedang mengelus lembut tubuh kuda itu. Dia mengambil air suci dan menuangkan di mulut kuda itu. Kuda warna putih dan gagah itu ternoda dengan sedikit darah dan luka di perutnya. Masih terlalu sakit? Tanya si Yue sambil mengusap surai di kepala kuda itu. Sedikit. Lalu air apa yang kau berikan padaku tadi? Tanya sang kuda. Air suci, jawab si Yue. Apa? Air suci? Tanya kuda itu kaget. Iya, kenapa? Aku punya banyak, jawab si Yue. Terlihat kuda itu menatap si Yue. Tak lama dia bertanya. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Tanya kuda itu lagi. Mereka berjalan perlahan menuju 4 teman si Yue yang telah menunggunya. Si Yue, jawab si Yue. Si Yue, apakah aku boleh ikut denganmu? Ucapnya pelan. Hei, kau mau ikut denganku? Kenapa? Apakah karena aku memiliki air suci itu? Tunggu teman. Walaupun kau tidak menjadi hewan peliharaanku, aku akan memberi kau air itu lagi. Jangan hanya karena kau ingin air suci, kau rela hidup bersamaku, kata si Yue sambil tersenyum pada kuda putih. Bukan karena itu. Tapi aku merasa nyaman di dekatmu. Tolong si Yue jadikan aku kuda peliharaanmu, pinta kuda itu. Si Yue berjalan sambil diam saja, tidak menjawab perkataan kuda putih. Saat mereka sampai di tempat keempat temannya, si Yue berucap melalui pikiran. Baiklah, aku akan memintamu pada Baginda Raja. Sekarang kau harus ikut mereka dulu. Tunggu aku menjemputmu, kata si Yue sambil memberikan kuda pada penjaga kuda.
Baik Yu Yue, aku akan menunggu kedatanganmu. Jawab kuda putih. Tolong jangan terlalu keras pada kuda ini. Dia sedang terluka. Ucap si Yue sambil memberikan kuda itu pada penjaga atau perawat kuda. Baik Nona. Jawab pemuda perawat kuda. Ada apa si Yue? Tiba-tiba pangeran kedua sudah berada di dekat si Yue. Ah, Pangeran Sang. Ini, kudanya sedang sakit karena panah tadi. Jadi aku meminta pada sang perawat untuk hati-hati dalam menjaganya. Sebenarnya si hamba ingin merawatnya sendiri. Tapi apa bisa hamba meminta kuda ini pada Baginda Raja untuk merawatnya? Kata si Yue sambil mengusap punggung kuda. Kau ingin merawatnya? Kalau kau mau, kau bisa membawa kuda itu pergi. Kata Pangeran Sang. Tentu saja si Yue kaget. Maksud pangeran? Tanya si Yue. Pangeran Sang tahu kalau si Yue terlihat sangat menyukai kuda itu. Kalau dia ingin berteman dengan pria kecil ini, apa salahnya memberikan salah satu kuda milik kerajaan? Apalagi pria kecil itu tahu cara merawat kuda. Tadi mereka sempat melihat bagaimana kuda itu tiba-tiba liar. Dan orang kecil ini berusaha menjebakkannya. Dan semua orangnya bari tahu saat pria ini mencabut anak panah yang menancap di perut kuda. Dan dia merawat luka kuda itu dengan baik, hingga bisa berjalan lagi. Kau bisa mengambilnya jadi milikmu. Jawab pangeran kedua. Benarkah itu yang mulia? Terima kasih pangeran. Hamba akan merawat kuda ini dengan baik. Seru si Yue gembira. Kau bawa kuda ini ke istana Pangeran Luoyi. Kalau ada yang tanya, bilang kuda ini milik Tuan si Yue. Ucap pangeran kedua pada perawat kuda. Hamba yang mulia. Jawab perawat itu. Pria itu membawa kuda putih pergi keluar lapangan. Si Yue melihat sampai kuda itu menjauh. Setelah itu dia bersama keempat peserta kembali ke tempat para guru dan teman-teman mereka berkumpul. Ketika sampai di mimbar tempat para penonton melihat pertandingan, ketiga sahabat si Yue dan Pangeran Luoyi langsung menyerbu si Yue. Yue, kau benar-benar gila. Kau membuat kami ketakutan. Seru Pangeran Luoyi yang tadi benar-benar tegang melihat si Yue berdiri di atas kuda. Dia hampir jatuh pingsan saat si Yue sedang berdiri di atas kuda yang sedang berjalan. Apalagi saat kuda itu semakin kencang larinya. Hehehe, maaf. Abis kuda yang aku naiki terluka di tubuhnya. Dan luka itu tidak bisa tersentuh kakiku. Hanya dengan cara seperti itu aku baru bisa menaikinya. Jawab si Yue. Tapi kau hebat Yue. Aku bangga padamu. Aku ingin belajar seperti itu. Kata Chansin dengan wajah gembira. Dasar kau ini. Apakah kau lupa saat kau menangis ketika mencemaskan Yue? Seru Ningsi marah. Iya sih. Aku tadi sangat takut Yue akan celaka. Jawab Chansin cengengesan dan malu. Maaf. Aku minta maaf. Aku telah membuat kalian cemas. Tapi aku tidak punya jalan lain. Ucap si Yue meminta maaf. Ya sudah. Bukankah sekarang si baik saja? Lebih baik kita duduk dulu. Kasihan. Si Yue kelelahan. Kata Feng Sun bijak. Tapi aku boleh berlatih berkuda sepertimu kan Yue? Kata Chansin lagi. Tentu saja. Tapi kau harus berlatih dengan keras. Jawab si Yue. Baik, aku akan melakukannya.
jawab Chan Xin sungguh-sungguh. Yue. Terdengar suara lembut namun tegas memanggil si Yue. Mereka semua melihat asal suara. Terlihat Guru Yunjin mendekati si Yue. Saat Guru Yunjin berada di dewan si Yue, tiba-tiba Guru Yunjin menyentil kening si Yue. "Au, Guru!" ucap si Yue sambil mengusap keningnya yang terkena sentilan dari sang guru. "Kau tahu kesalahanmu. Kau membuat gurumu ini hampir pingsan melihat perbuatan," kata Guru Yunjin marah. "Aduh, kenapa semua orang suka menyentil keningku sih?" umpat si Yue dalam hati. "Hehehe, maaf guru," jawab si Yue cengengesan. "Sekarang ayo ikut guru," ucap sang guru sambil menarik tangan si Yue. "Tapi guru," mereka berlima berseru bersamaan. Guru Yunjin berhenti dan menatap mereka bergantian. "Ada apa?" tanya Guru Yunjin. "Mau dibawa kemana si Yue, guru?" tanya Pangeran Luoyi. "Guru akan menghukum anak nakal ini. Jadi kalian kembali ke bangku kalian," ucap Guru Yunjin tegas. Akhirnya mereka berempat kembali ke tempat duduk mereka. Guru Yunjin kembali ke tempat duduknya di antara guru-guru. Namun tiba-tiba terdengar suara Feng Kui di dalam pikiran si Yue. Yue, pria itu akan pergi." Terdengar suara Feng Kui. Yue, biarkan aku yang menangani orang itu dan kalau perlu aku akan menghabisinya," kata Tiger. "Baik, kalian berdua boleh melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Tapi jangan sampai meninggalkan jejak," jawab si Yue. Sudah cukup si Yue memaafkan mereka. Kini dia akan membuat perhitungan pada mereka. "Baik Yue," jawab Tiger dan Feng Kui. Tanpa setahu orang lain, Tiger segera pergi. Sedangkan si Yue sendiri duduk di dekat Guru Yunjin dengan tenang. Ternyata hukuman si Yue adalah tidak boleh menjauh dari Guru Yunjin selama 2 hari. "Tapi guru," kata si Yue ingin memprotes. "Ditambah 1 hari," jawab Guru Yunjin ketika mendengar suara si Yue. Si Yue ingin memprotes lagi namun dia takut akan ditambah lagi hukumannya. Akhirnya duduk dengan manis di dekat sang guru. Guru Yunjin melakukan itu karena dia tak ingin si Yue terluka karena perbuatannya sang sembrono. Dia ingin gadis ini tinggal di tempat Oenginawannya. Karena di sana masih ada 1 ruangan lagi yang bisa dipakai si Yue untuk istirahat dan berkultivasi. Acara pun ditutup dengan pengumuman pemenang oleh Baginda Raja. Terlihat kakek Si meneteskan air mata bahagia saat mendengar si Yue menjadi sang juara. Dan juara kedua Pangeran Sang. Sedangkan pangeran ketiga juara ketiga. Melihat juara 1, 2 dan 3 ada di perguruan Lentera Putih. Kepala sekolah tersenyum bangga dan bahagia. Begitu juga sang Baginda Raja. Melihat kedua putranya mendapatkan juara, walau kalah oleh Yue, namun hatinya bahagia dan bangga. Sedangkan putra mahkota sendiri terlihat selalu memperhatikan si Yue sejak kedatangannya. Dia merasa cemburu saat melihat pangeran kedua, pangeran ketiga dan pangeran Luoyi yang terlihat dekat dengan si Yue. Namun apa boleh buat, semua sudah terlanjur terjadi. Penyesalan di dalam hatinya bagai duri yang menusuk dadanya. Tapi aku masih punya waktu. Aku akan mencoba mendekatinya lagi, ucapnya dengan yakin.
Setelah Raja dan Ratu serta putra mahkota dan keluarga meninggalkan mimbar kehormatan, satu persatu para peserta pulang ke penginapan mereka. Karena besok di dalam istana, mereka akan menyaksikan pertandingan perempat final dan final. Mereka segera kembali ke penginapan. Keempat sahabat Si Yue segera menjemput Si Yue yang masih duduk di dekat para guru dan kepala sekolah. Namun mereka tak bisa membawa Si Yue, karena guru Yunjin memberitahu kalau Si Yue sedang melaksanakan hukumannya selama 3 hari. Cukup dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Maaf kalau masih ada typo. Bersambung. Episode sebelumnya. Turnamen 3. Episode berikutnya. Pertarungan SIYUE.